Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir untuk menemani belajar kalian. Kali ini kita akan membahas Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika bagian yang pertama. Siswa-siswi sekalian, sub pokok bahasan yang akan kita pelajari arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, peristiwa Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 hasil rumusan Kerapatan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda yang kedua yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal atau kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, rangkaian peristiwa Sumpah Pemuda sudah dimulai dari berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 dan diikuti oleh organisasi sebagai berikut. Yang pertama, Trikoro Darmo. Trikoro Darmo didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo di Gedung Stovia Jakarta pada tahun 1915. Pada kongres pertama di Solo tanggal 12 Juni tahun 1918, Trikoro Darmo mengubah namanya menjadi Young Java dan menetapkan perubahan haluan organisasi dari semula yang non-politik menjadi politik. Nah, siswa-siswi sekalian, visi Trikoro Darmo meliputi sakti yang berarti kekuasaan, budi yang berarti bijaksana, dan bakti yang berarti kasih sayang. Yang kedua, Young Sumatranen Bond, organisasi kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera, didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada kongres ketiga, Young Sumatran Bond melontarkan pemikiran dari Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Nah, Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Young Sumatran Bond melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahter Johan. Siswa-siswi sekalian, kita teruskan yang ketiga yaitu Young Ambon. Young Ambon didirikan pada tahun 1918 dengan tujuan utama didirikannya adalah menggalang persatuan dan mempererat tali persaudaraan di kalangan pemuda yang berasal dari Ambon atau Maluku. Salah satu tokohnya adalah Yohanes Leimena. Dan yang keempat, Young Minahasa. Young Minahasa didirikan pada tahun 1918 dengan tujuan organisasi menggalang persatuan dan kesatuan di kalangan pemuda yang berasal dari Minahasa dan memajukan kebudayaan.
Nah, tokoh yang terkenal dari Yomi Minahasa adalah Samratulangi dan Jiha Pangemanan. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto, pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Leiden, Belanda pada tanggal 25 Oktober tahun 1908. Nah, Perhimpunan Indonesia merupakan pelopor gerakan nasionalis Indonesia yang mengadvokasi kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Siswa-siswi SMP dan MT seluruh tanah air, Sumpah Pemuda merupakan keinginan para pemuda yang tergabung dalam organisasi-organisasi yang masih bersifat kedaerahan untuk menyatukan langkah dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di bawah pimpinan Sugondo Joyo Puspito sebagai ketua dan R.M. Djoko Marsaid sebagai wakil ketua. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada secari kertas yang disodorkan kepada Sugondo ketika Mr. Sunario tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Nah, bagaimana rumusan Sumpah Pemuda? Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, siswa-siswi sekalian, arti dan makna rumusan mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia dengan luas 5.180.053 km persegi. Wilayah yang luas ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ketujuh di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Cina, Brasil, dan Australia. Nah, siswa-siswi sekalian, tanah Indonesia sangat luas dan kaya. Bahkan bangsa lain menyebutnya sebagai Zamrud Khatulistiwa. Sudah sepatutnya kita bangga terhadap tanah air Indonesia yang diwujudkan dengan aksi nyata melestarikan sumber daya alam yang kita miliki. Nah, selanjutnya, arti dan makna rumusan mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan atau kesadaran berbangsa. Nah, rasa kesadaran berbangsa tumbuh dari sejarah panjang bangsa yang berawal dari hasrat ingin bersatu penduduk yang mempunyai latar belakang majemuk. Kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa. Sebagai generasi muda, kita wajib melestarikan kesadaran berbangsa untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah,
Apa arti dan makna rumusan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Pada masa perjuangan, bahasa Indonesia berperan menjadi alat komunikasi untuk membangkitkan dan menggalang semangat perjuangan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke alam kemerdekaan. Hal ini berarti bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, dan antar budaya. Nah, siswa-siswi sekalian, pada masa kemerdekaan saat ini, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara yang digunakan secara resmi dalam penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintahan. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa pengantar dalam dunia pendidikan dan sebagai sarana dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Nah, sebagai generasi muda, kita harus menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, dan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar mempertegas jati diri kita sebagai bangsa. Siswa-siswi SMP dan MT seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita pada bagian pertama dari Sumpah Pemuda dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Untuk video selanjutnya, kita akan bahas pada lain kesempatan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.